Adapun pembahasan dari video selanjutnya yaitu yang ketujuh, perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Hingga kemudian ada 4 orang lulusan akuntan dalam negeri yang bergabung bersama Profesor Dr. Abu Tari, yaitu Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tongju, dan Go Tisim. Kemudian kelima akuntan tersebut berkumpul di Aula Universitas Indonesia, lalu bersepakat mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Berikut selengkapnya perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi lainnya yaitu konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada tanggal 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada tanggal 19 Oktober 1958. Kemudian pada tahun 1973 untuk pertama kalinya IAI menerbitkan prinsip akuntansi Indonesia, yaitu yang disingkat dengan PAI, dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. Pembahasan yang ke-8 yaitu persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan laporan keuangan. Manajemen adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pelaporan keuangan, karena biasanya akan mempengaruhi proses implementasi standar tersebut dalam lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil penelitian Watts and Zimmerman, menyatakan bahwa pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Menurutnya, hal-hal yang berhubungan langsung dengan manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan maupun interpretasi atas standar tersebut. Dengan melihat hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa akuntansi yang digunakan sebagai basis laporan keuangan sangatlah dipengaruhi oleh pihak manajemen. Pembahasan yang ke-9 yaitu tantangan akuntansi di masa mendatang. Akhir-akhir ini, akuntan dianggap sebagai pintu gerbang pasar modal. Tanpa peran akuntan, pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan menjadi lebih tinggi. Profesi akuntan mempunyai fungsi yang menjanjikan user. Beberapa keuntungannya termasuk resiko investasi yang rendah dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Akuntan telah diberikan izin khusus secara legal, di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat memasuki pasar publik tanpa atestasi dari akuntan. Kemudian, dengan meningkatnya jumlah transaksi pasar modal dan kreativitas yang muncul dalam industri perbankan, juga telah menciptakan masalah yang baru bagi akuntansi, karena mempengaruhi kriteria pengungkapan, pencatatan, dan pelaporan. Pembahasan yang ke-10 yaitu masa depan pelaporan keuangan. 3 hal yang sangat penting untuk masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati yaitu 1. Masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Kemudian yang terakhir yaitu masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user.